Selamat sore semuanya. Saya akan memandu jalannya Tol Show pada sore ini. Sebuah waktu yang sebenarnya sangat krusial karena di ujung acara ini. Tapi secara temanya ini cukup menarik. Tapi perkenalkan terlebih dahulu, saya Yura Sahrul, pemimpin redaksi katadata.co.id. Saya akan memandu jalannya Tol Show untuk sesi yang bertemakan Agritech Role for Food Sustainability and Security. Ini sebuah tema yang sebenarnya juga sangat menarik dan mungkin dalam setahun, 2 tahun terakhir ini memang menjadi sebuah topik bahasan. Karena di satu sisi kita tentunya juga tahu bahwa populasi penduduk yang semakin tumbuh tentunya membutuhkan juga konsumsi kepada pangan, makanan dan minuman yang terus meningkat begitu. Di sisi lain ada tantangan yang kemudian dihadapi oleh dunia dalam beberapa tahun terakhir ini, baik itu terkait misalnya keterbatasan lahan yang semakin berkurang, kemudian juga karena pandemi kemarin itu sempat ada rantai pasok yang terganggu, kemudian juga perubahan iklim yang juga akan sangat mempengaruhi produksi dari pangan itu sendiri, termasuk juga yang terakhir itu juga problem-problem dunia terkait misalnya kayak geopolitik itu juga akan mempengaruhi bagaimana produksi dan distribusi dari pangan itu sendiri. Di sisi yang lain yang juga menarik karena ini juga adalah sebuah forum dari ISEF. Yang juga menarik sebenarnya adalah yang disebut halal food itu merupakan pasar terbesar dari industri syariah. Nah, di tengah kompleksitasnya ini kemudian juga ada perkembangan teknologi digital yang kemudian mengakselerasi ekonomi itu sendiri sehingga kemudian kita mengenal yang disebut dengan ekonomi digital. Inilah yang kemudian diharapkan bisa menjadi sebuah katalisator ataupun juga enabler bagaimana kemudian industri dari makanan dan minuman ini dapat terakselerasi untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan dari manusia ke depan begitu. Yang kemudian kalau di digital itu dikenalnya dengan sektor agritech. Tanpa berpanjang-panjang lagi dari pengantar saya untuk kemudian membahas lebih jauh mengenai sesi yang sesuai dengan temanya ini, bersama kita ini sudah hadir 3 pembicara yang kemudian saya undang ke atas panggung satu persatu. Yang pertama itu ada Bapak Inyoman Adiarma, Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Pak Adiarma ini panggilannya Pak Adiarma ya Pak ya. Pak Adiarma ini juga banyak terlibat dalam kebijakan dan penyusunan regulasi-regulasi terkait soal ekonomi digital, e-commerce, startup begitu, dan juga perlindungan data pribadi. Kemudian yang kedua saya panggil ke atas panggung Ibu Yuana Rohma Astuti, Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital Kemenparekraf. Selamat sore Ibu. Ibu Yuana ini sebelumnya selain di Kemenparekraf ini pernah di Kemenko Perekonomian juga ya Bu, sama di Kementerian Keuangan, kemudian Bekraf dan sekarang di Kemenparekraf. Terakhir saya undang ke atas panggung itu Bapak Bayu Serli yang merupakan co-founder dan CEO Eller Farm. Eller Farm ini adalah sebuah startup agritech B2B yang berfokus di sisi hulu memberikan solusi pasokan kepada pelanggan bisnis dengan mengangkat petani kecil melalui teknologi digital dan AI ya. Nanti elaborasi lebih jauhnya mungkin kita akan ini. Selain itu juga saya bacain sedikit lagi CV-nya Mas Bayu ini. Sebelum mendirikan Eller Farm juga Mas Bayu ini mendirikan Mami Kos dan berkarir di Bukalapak ya Mas Bayu. Baik. 3 narasumber kita sudah hadir di atas panggung.
Mungkin kita langsung mulai saja diskusinya. Pertanyaan pertama ke Pak Adiarma yang paling ujung nih. Mungkin secara general dulu gitu, Pak Adiarma mungkin bisa menyampaikan bagaimana sejauh ini perkembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dalam upayanya untuk mendukung perkembangan dari digitalisasi dan khususnya ekonomi digital. Silakan Pak Adiarma. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertanyaan pertama terkait infrastruktur. Saya harus mengatakan di awal bahwa Kementerian Kominfo itu lebih dikenal sebenarnya dalam dua hal, Pak. Satu, dalam pembangunan infrastruktur. Kedua, dalam urusan blokir-memblokir. Sebenarnya ada salah satu peran kami yang mungkin belum terlalu dikenal masyarakat, yaitu tugas kami adalah mempercepat transformasi digital. Transformasi digital ini hanya bisa jalan ya kalau kita mampu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Dari pelosok, bukan hanya di kota-kota besar saja, tapi sampai di daerah-daerah yang terluar, tertinggal dan terdepan. Jadi pembangunan infrastruktur kita ini saya kira sudah berjalan sangat masif ya, berapa tahun terakhir ya, terlepas ada masalah dengan Bakti. 73,7% masyarakat Indonesia itu sudah memiliki akses internet ya. Kemudian yang kedua, kita juga ingin ya, infrastruktur yang sudah dibangun ini bisa digunakan secara produktif oleh masyarakat. Karena itu sekarang kita punya program ya, mendorong misalnya UMKM Go Digital. Kita juga punya program mempercepat ya perkembangan ekonomi digital. Terlepas belakangan ini kita juga sering menjadi bahan diskusi bahwa ekonomi digital kita yang berkembang pesat ini seharusnya juga memberikan dampak juga bagi masyarakat kita secara langsung. Mungkin itu Pak. Jadi kemudian saya ingin menambahkan juga, ini bisa langsung saja slide berikutnya ya. Jadi saya cepat aja ya. Pembangunan infrastruktur kita ini ada dua sebenarnya ya. Di daerah yang kita sebut sebagai daerah tertinggal, terluar, dan terdepan inilah yang menjadi tugas bakti ya, Kementerian Kominfo. Daerah di luar itu yang kita anggap sebagai daerah komersil, itu menjadi tugas tanggung jawab sepenuhnya di operator ya. Jadi pemerintah tidak banyak terlibat di situ. Pemerintah hanya memastikan mungkin tarif, pemerintah hanya memastikan soal interoperabilitas, dan seterusnya pemerintah juga mendorong efisiensi industri ya, karena kalau kita melihat perkembangan teknologi ke depan itu penguasaan frekuensi radio menjadi penting sehingga jumlah operator yang makin banyak itu tidak terlalu mendukung ya pembangunan infrastruktur. Baik, itu next saya mungkin bisa, nah ini saya nggak kira bisa lewat aja ini, jadi ada target-target ya terkait jumlah titik-titik yang kita bangun, jumlah BTS, kemudian akses nanti kalau satelitnya sudah diluncurkan tahun ini ya, misalnya satelit multifungsi ini, dan mungkin tahun depan akan beroperasi secara penuh. Sementara masih menunggu satelit itu berfungsi, kita akan melakukan sewa kapasitas satelit. Baik, next. Saya pikir itu dulu Pak, terkait infrastruktur, saya nanti akan lanjutkan terkait literasi digital. Terima kasih. Ya, Pak Adiarma sedikit lagi Pak. Tadi menarik yang soal bagaimana pembangunan infrastruktur di 3T. Karena sesuai dengan temanya kita ini kan juga soal bagaimana industri makanan dan minuman, kemudian juga UMKM-nya gitu, biasanya juga ada di daerah yang kemudian memang agak terpelosok segala macam. Nah sejauh ini itu kondisinya dari infrastruktur itu tuh seperti apa Pak gitu? Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali ya, dan inilah kami hadapi ya. Jadi kami di Kementerian Kominfo punya program yang kita sebut sebagai adopsi teknologi digital di 6 sektor prioritas, termasuk di pertanian dan maritim. Kami melakukan piloting. Kemudian kami juga punya program terkait UMKM Go Digital, Pak. Dan betul sekali, Pak Yura. Jadi di lapangan itu di daerah seperti Pulau Jawa ini relatif tidak ada masalah gitu ya. Tetapi begitu kita masuk ke Indonesia Tengah, Indonesia Timur, sinyalnya di masalah. Jadi kalau kita mungkin Bapak Ibu ada yang pernah misalnya ke Papua ya, ke Indonesia Timur, itu jumlah UMKM itu tidak terlalu banyak dan mereka hanya sebagian besar di ibu kota provinsi misalnya. Karena pasarnya ada, orang bisa berbelanja langsung secara online gitu ya.
tetapi masuk ke pedalaman sulit mencari dan menemukan UMKM. Kami juga gitu, kami melakukan piloting di sektor perikanan tadi termasuk dengan teman-teman e-fishery, daerah-daerah yang banyak perikanan tangkap ya, itu relatif sinyalnya kurang. Begitu sinyalnya banyak, ya ikannya, jumlah penduduknya meningkat, ikannya makin sedikit. Jadi ini memang tantangan tersendiri ya, karena transformasi digital itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya infrastruktur yang memadai. Itu Pak, terima kasih. Baik Pak Adi Arman, nanti saya akan bertanya lebih lanjut lagi ke Bapak terkait soal digitalisasinya sendiri. Saya mau beralih nanya dulu ke Bu Yohana terkait mengenai kondisi ya, balik lagi yang terkininya dulu soal ekonomi digital itu seperti apa di Indonesia, karena kita juga tahu gitu bahwa ketika pandemi itu mungkin mengalami sebuah pertumbuhan yang cukup signifikan, tapi setelah pandemi ini berlalu kelihatannya sudah kembali ke kondisi sebelum pandemi begitu ya, tapi pasti ada perubahan-perubahannya. Nah itu seperti apa Bu Yohana, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih pertanyaannya Mas Yura. Jadi memang benar sekali tadi juga disampaikan oleh Pak Nyoman bahwa selama masa pandemi ini kurang lebih pertumbuhan ekonomi digital ini tumbuh sangat pesat Pak. Bahkan selama masa pandemik ini muncul banyak startup baru bermunculan. Potensi ekonomi digital sendiri diprediksi bahkan sampai 1.700 triliun sampai tahun 2025 ya. Ada beberapa studi dari Google juga menyampaikan bahwa nilainya 130 miliar dolar sampai tahun 2025. Nah ini tidak lepas dari potensi yang ada di Indonesia. Apa? Jumlah penduduk yang sangat besar. Penduduk yang sangat besar ini kemudian penetrasi internetnya tadi Pak Nyoman sudah menyampaikan di atas 70%. Pengguna sosial media sangat tinggi, pengguna aktifnya. Kemudian didukung juga dengan pertumbuhan e-commerce yang masif ya. Nilainya bahkan yang paling unggul e-commerce itu pertumbuhannya sampai 22%. Nah, potensi-potensi tersebut Pak mendorong pertumbuhan startup digital di ekonomi syariah di Indonesia. Ya tentunya pertama jumlah penduduk muslim itu 87% dari total penduduk Indonesia. Itu artinya apa? Potensi pasarnya untuk startup digital ini sangat besar. Selain potensi pasar dan ini menjadi tempat lab untuk tumbuhnya startup Indonesia. Nah, pertumbuhan e-commerce itu juga menjadi peluang bagi startup untuk menjual produk dan layanan syariah. Nah, ini semakin mendorong lagi perkembangan startup digital dan sekarang sudah tumbuh meningkat kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Jadi potensinya besar, tetapi memang masih banyak tantangan juga ya Pak ya. Tantangannya misalkan terkait regulasi ya, yang memang masih diperlukan untuk mendorong semakin tumbuhnya startup syariah. Kemudian pemahaman dan kesadaran masyarakat ini perlu diperluas lagi dan tentunya terkait akses pendanaan ya yang umum terjadi ya, bahwa untuk mencari pendanaan yang sesuai prinsip-prinsip syariah ini juga masih sangat terbatas dan yang terakhir terkait persaingan juga semakin banyak. Itu sih Pak. Jadi ya Bu Yohana, sebelum saya beralih ke Mas Bayu ini biar ada bridgingnya juga. Tadi Bu Yohana sudah jelaskan mengenai bagaimana kondisi ekonomi digital di Indonesia sekarang, potensinya. Cuman kalau secara spesifik, kalau yang untuk makanan dan minuman itu sendiri gimana Bu? Di antara ekosistem digital, ekonomi digital lainnya ini Bu? Makanan dan minuman ini memang kalau yang secara umum, makanan dan minuman ini kontribusi terhadap PDB paling besar Pak.
nilainya 42%. Nah, untuk yang halal ini memang kami belum dapat data secara spesifik Pak untuk yang halal itu kontribusinya berapa. Namun itu juga cukup besar Pak. Sekarang sudah tumbuh banyak sekali industri mamin halal ya Pak ya. Jadi memang cukup besar untuk pertumbuhan startup untuk mamin halal ini. Jadi kedepannya juga kita diskusi nih sama teman-teman KNKS, pengen ada program bareng gitu Pak untuk dengan Kemenparekraf. Terima kasih Bu Yuhana. Berikutnya ke Mas Bayu. Mungkin di sini juga banyakan taunya itu kalau perusahaan digital itu kayak e-commerce, kayak mungkin fintech gitu ya. Kalau agritech ini kadang-kadang sebagian aja yang tahu tuh. Dan rasanya juga perkembangannya pun juga yang paling cepat ketika pandemi, dan itu pun juga yang sifatnya mungkin agritech atau apa yang itu B2C ya Mas Bayu ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Mas Bayu, seperti apa sebenarnya LL Farm ini, apalagi ini model bisnisnya juga B2B, dan kira-kira ini biasanya kalau startup itu kan hadir untuk menjawab sebuah pain ataupun kebutuhan dari sebuah masyarakat. Mungkin bisa diceritain Mas Bayu. Baik, terima kasih. Oke, jadi LL Farm ini adalah agritech yang fokus ke sektor hulu di kategori hortikultura. Hortikultura itu dibagi 4, ada sayuran, buah-buahan, ornamental atau tanaman hias, dan herbal. Nah, saat ini LL Farm fokusnya tuh di vegetables atau sayuran. Pain point atau masalah yang menurut kita cukup fundamental dan masif, dan ini terkait juga dengan food security, kita lebih fokus ke productivity Pak. Nah, seperti apa figur masalahnya? Jadi kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara dengan kondisi iklim yang serupa, 1 hektar itu rata-rata produksi ya, seharusnya 15 ton per 1 hektar. Hortikultura, betul. Seperti cabai, kentang, itu kan bawang merah, atau tanaman-tanaman hijau, sayuran. Di Indonesia, data yang kita temukan, produktivitasnya itu hanya 6,5 ton. Jadi gapnya itu 8,5, jadi sangat-sangat tinggi. Nah, terus kita gali masalahnya di mana. Yang pertama mungkin ya masalah climate ya. Climate ini kayak sekarang nih banyak petani-petani yang udah siap-siap mau nanam, tapi kan kalau belum ada hujan mereka belum bisa tanam bibitnya kan. Nah ini juga jadi masalah. Kemudian sekarang yang panen juga semakin sedikit karena ya pola tanamnya jadi terganggu ya karena cuaca yang sudah tidak sesuai jadwal lah. Harusnya Oktober hujan, tapi ini sampai udah mau berakhir Oktober belum. Nah itu jadi satu masalah, tapi itu kan masalah yang sebenarnya jangka panjang harusnya itu. Makanya ada isu-isu ESG dan lain-lain. Nah, yang kita temukan secara teknikal itu ada 4. Yang pertama adalah kualitas tanah yang semakin menurun. Kadar pH, kadar nitrogen, kadar kaliumnya. Dan kalau saya tanya ke berbagai klaster di hortikultura, di hulu, ke petani-petani, Pak ini 1 hektar ini dulu 10 tahun lalu, 20 tahun lalu bisa memproduksi berapa? 15, 12, mungkin sebelum-sebelumnya bisa 20 kalau teknik budidayanya bagus. Tapi ya faktanya memang cuma 8, 7 gitu kan. Kalau lagi kena serangan hama bisa 5, bisa 3 gitu kan. Nah mereka sadar kalau kondisi tanahnya itu sudah mulai jenuh, dan mereka juga sadar kalau ini adalah pengaruh dari ketergantungan terhadap sintetik. Nah kita merasakan ini masalah yang cukup masif. Terus yang kedua itu masalah akses terhadap bibit. Jadi bibit ini sudah ada regulasinya, cuman ya di lapangan kita temukan banyak ya istilahnya tuh petani itu susah untuk mengakses bibit-bibit yang reliable, yang kualitasnya jelas, yang riwayatnya jelas. Nah ini juga jadi masalah lah buat petani.
Artinya kalau tanahnya udah jelek, bibitnya juga udah nggak jelas, ya kita bisa berharap lah apa gitu dari productivity-nya. Kemudian yang 3 dan 4, saya ngelihatnya itu yang pertama adalah proteksi ketika kita yang hama, segala macam gitu kan. Itu mungkin ya kualitas pestisida, segala macam. Kemudian juga terhadap nutrisi atau bagaimana dia bisa merawat tanaman itu supaya tetap bagus ya, tetap produktif. Nah, masalahnya di proteksi dan nutrisi ini juga beberapa tahun terakhir ini kena berbagai cobaan lah ya, hambatan. Yang pertama mungkin kemarin kita ada pandemi, bahan baku kita kan sangat tergantung dari luar. Kalau sintetik ya, kimia, Ukraina perang gitu kan. Nah ini jadi berpengaruh juga terhadap tingginya harga bahan baku sehingga pupuk-pupuk itu menjadi semakin mahal. Nah ini dilema buat petani. Nah apa yang kita lakukan Hello Farm itu bagaimana 4 hal ini kita bisa benahi. Yang pertama bagaimana kita merejuvenasi atau membenahi kualitas tanah sehingga itu lebih produktif. Terus yang kedua juga kita membantu atau mengempower dengan teknologi bagaimana kualitas bibit itu bisa trackable lah gitu. Dari indukan, mungkin kultur jaringan, kemudian kalau kentang mungkin dari stack ke G0-nya, G0 ke G2-nya dan lain-lain gitu. Nah itu yang kita lakukan. Terus kalau proteksi dan nutrisi kita sedang membangun kolaborasi dengan setiap klaster itu bagaimana mereka bisa memproduksi pupuk-pupuk organik secara mandiri dan berkualitas dan terstandar. Kita kerjasama dengan teknologi dengan laboratorium bioteknologi supaya ada standarisasi, kita lakukan terus audit kualitas segala macam sehingga kualitas nutrisi dan proteksinya semakin bagus. Terkait tanah tadi banyak teknologi yang kita kembangkan termasuk juga IoT. Jadi bagaimana kita bisa mengobservasi kualitas tanah, mendiagnosa, kemudian ketika kita tahu masalahnya, oh ini banyak patogennya, oh ini kadar nitrogennya lemah banget, oh ini pH-nya udah, kadar asamnya udah mengkhawatirkan gitu. Nah dari identifikasi itu kita mengeluarkan semacam customized recommendation, karena beda-beda Pak masalahnya. Katakanlah di klaster A kadar N-nya rendah gitu kan. Tapi di klaster B kadar N-nya normal atau cenderung lebih ideal. Resepnya pasti beda-beda. Samalah seperti kita manusia gitu. Kalau sakit perut dikasih obat batuk kan gak nyambung gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan riset-riset untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa kualitas tanah itu. Ya, jadi kita fokus ke produktivitas Pak tadi. 50% gapnya ya dengan similar climatic countries. Sejauh ini kalau berdasarkan survei yang kita lakukan, ya alhamdulillah mitra-mitra petani kita yang ikut dalam ekosistem kita, ikut rekomendasi kita, itu kenaikannya tuh rata-rata di 20%. Jadi tapi masih ada sisa nih 30% lagi. Jadi perjuangannya cukup challenging, tapi saya yakin kalau dikonsistenkan kita bisa mencapai objektif kita tadi. Terima kasih. Ya Pak, saya mau meng-underline sedikit, berarti Mas Bayu tadi itu dari seharusnya idealnya produktivitas itu 15 ton, sekarang 6,5 ton, ya benar ya, betul. Ada gap 8 sekian ton, tapi sekarang dengan teknologi itu udah bisa meningkat 20% ya? 20%. Masih lumayan GP ya Pak? Masih lumayan. Ya. Oke, nanti saya akan ada pertanyaan lagi untuk Mas Bayu, cuman ke Pak Adiarma lagi nih Pak. Tadi itu menarik Pak, beberapa hal yang di list sama Mas Bayu terkait soal problem-problem dari productivity yang ibaratnya itu banyak faktornya lah yang kemudian bisa jadi itu tidak sepenuhnya bisa menjadi kontrol dari pelaku usaha sendiri Pak. Nah, diharapkan kan memang kemudian teknologi ini bisa mengurangi lah problem-problem itu atau gap yang kemudian bisa untuk kemudian ya tadi bisa mencapai produktivitas yang diharapkan segala macam gitu ya. Tadi juga Mas Bayu bilang bagaimana kemudian sudah ada pemanfaatan IoT untuk yang itu. Nah, yang mau saya tanyakan ke Pak Adiarma sebenarnya ke depan bagaimana kebijakan maupun juga terobosan dari pemerintah dalam upayanya itu tuh untuk
terus mendukung atau memacu gitu perkembangan ekonomi digital di Indonesia, dan yang kedua langsung aja Pak, ekonomi digital syariah di Indonesia seperti apa Pak Dharma, silakan. Baik, mungkin terima kasih Pak Yura. Jadi mungkin kami akan berangkat dulu dari apa yang kami lakukan di Kementerian Kominfo. Jadi Kementerian Kominfo berpandangan bahwa mengembangkan ekonomi digital itu bisa dilakukan dengan berbagai hal. Yang sekarang kami lakukan adalah justru memperkenalkan teknologi digital itu pada masyarakat luas. Jadi kami menetapkan 6 sektor prioritas, ya, ada pertanian, maritim, kemudian logistik, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Di sektor pertanian misalnya, itu kami misalnya memperkenalkan teknologi smart farming atau kita sebut memanfaatkan IoT, ya, Internet of Things, menggunakan sensor cuaca, sensor tanah Pak, sehingga kita bisa menggunakan sumber daya pupuk yang lebih optimal. Tapi tujuannya adalah apa? Supaya kita bisa memastikan ya teknologi ini memang memberikan manfaat kepada petani. Nah, prakteknya di lapangan ya memang tidak selamanya mudah gitu. Pengalaman kami misalnya gini, petani itu siap Pak ya, ini dengan peningkatan produktivitas ya. Mereka tahu alat itu bermanfaat. Tetapi yang sering menjadi masalah adalah kalau produktivitasnya menaik, siapa yang beli? Adakah yang beli? Beberapa startup memberikan solusi Pak, menjadi off-taker, membeli dari hasil-hasil pertanian petani tersebut misalnya. Ya ini salah satu contoh, ada 4 program kita ya, yang kami fokuskan adalah misalnya di sektor pertanian, karena kita hari ini mendiskusikan soal agritech. Jadi mungkin kita tidak bisa Pak, masuk terlebih dahulu kadang-kadang di kegiatan budidayanya. Kita lebih baik masuk di hilirnya dulu Pak, e-commerce-nya. Mendorong misalnya petani terbiasa bertransaksi, terbiasa menjual kepada pembelinya dengan secara digital. Baru kemudian kita mundur ke belakang, masuk kepada kegiatan misalnya budidaya. Sama juga di sektor misalnya perikanan tangkap, perikanan budidaya dan begitu Pak. Jadi apa yang kami sampaikan di sini adalah bahwa pada saat kita menerapkan teknologi digital, kita harus benar-benar tahu dampak yang paling bisa dirasakan oleh masyarakat itu sehingga mereka menerapkan teknologi itu. Jangan sampai setelah pemerintah atau startupnya pergi dari lahan itu, balik lagi dengan cara-cara tradisional Pak. Sama juga di UMKM juga kami lakukan seperti itu Pak. Nah, khusus terkait ekonomi syariah Pak, sebenarnya tidak ada yang spesifik, tapi saya tadi dengar dari Ibu Yunia, kami kebetulan punya program terkait agriculture, terkait perikanan, dan ini semuanya kan relatif ya lebih dekat-dekat syariah gitu ya. Kami juga punya program mendorong lebih banyak lahirnya startup-startup digital, termasuk yang fokus kepada syariah, keuangan syariah dan seterusnya. Dan sebagai informasi, beberapa tahun yang lalu kami juga melakukan kerjasama ya, Kementerian Kominfo dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, ya, mendorong agar startup-startup kita bisa masuk ya, memberikan layanan misalnya untuk kegiatan umroh ya, layanan umroh di sana. Dan kita juga punya program Hub ID dan Nexicon. Kita mengundang banyak startup Saudi, venture capital Saudi untuk masuk melakukan investasi di program-program di startup kita yang kita bina. Termasuk juga mengundang dari Kementerian Informasi Kominfo dari Saudi untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kita yang kita sebut sebagai Hub ID Summit untuk startup digital. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih. Jadi nyambung lagi tadi itu Pak Adiman. Berarti ke depan prospek atau perkembangan dari startup digital syariah ini tadi dengan adanya mungkin investor-investor dari Timur Tengah itu akan sangat besar ke depan itu Pak ya? Betul. Karena itu Pak, kami program tadi boleh slide yang tadi disebutkan, ditampilkan. Jadi kami punya program terkait startup digital mulai dari hulu, tahap paling awal ya, misalnya katakanlah 1000 startup. Jadi mereka yang baru lulus, teman-teman ini yang baru lulus sekolah mau mendirikan startup, kita punya program namanya 1000 startup.
Kemudian kalau perusahaan startupnya sudah berdiri, kita punya program namanya Startup Studio. Jadi owner, founder, dan CEO-nya kita training, kita fasilitasi. Kemudian kita punya program Hub ID, jadi kalau sudah berjalan, running well bisnisnya, kita pertemukan dengan mitra bisnis dan investor, termasuk venture capital dari luar negeri, tadi termasuk dari Saudi Arabia. Sehingga skala bisnis dan investasinya bisa terus meningkat. Mungkin menjadi masalah, tantangan kami adalah belum terlalu banyak startup yang fokus kepada syariah, Pak. Masih sifatnya umum. Mungkin ke depan harus kita dorong, kita akan kegiatan Hub ID misalnya fokus ada satu vertikal tersendiri, selama ini kita bicara agriculture, maritime, energy, sosial, dan government, mungkin ke depan kita bisa masuk ke syariah. Sehingga mendorong lebih banyak munculnya lahir solusi-solusi terkait syariah gitu, Pak. Ya ditunggu itu barangkali nanti akan ada startup syariah yang kemudian jadi unicorn kira-kira gitu ya Pak Adiano ya. Berlanjut ke Ibu Yuwana Bu. Ini pertanyaan mungkin lebih spesifik bagaimana kemudian positioning terutama ya startup atau usaha-usaha digital yang terkait dengan agriculture ini ke depan itu seperti apa pengembangannya? Karena ini sebenarnya kan juga nggak bisa jalan sendiri juga dari Kemenparekraf Bu ya, karena ini juga ada stakeholders lainnya, kayak misalnya itu mungkin juga Kementerian Pertanian, kemudian juga mungkin kalau terkait itu usaha-usaha itu tuh mungkin juga ke koperasi dan UMKM gitu Bu. Nah kira-kira apa ke depan apa saat ini tuh kebijakannya seperti apa dan koordinasi dengan para stakeholder lainnya itu tuh seperti apa agar kemudian ini bisa mendorong lebih berkembangnya sektor agritech ini Bu? Ya, Kemenparekraf selalu mendukung berkembangnya ekosistem startup Indonesia ya. Jadi selama ini bentuk dukungan dari Kemenparekraf itu kita melakukan berbagai macam program. Baik dari inkubasi, promosi, baik dalam negeri dan luar negeri, kemudian kita juga punya program business matching. Kita juga sering kalau pemasaran ke luar negeri, kita gabungan ya Pak ya, kita sekarang sama kementerian lain Pak, gabung, join. Jadi kita ngikutin arahan Pak Jokowi waktu itu, kalau pameran itu yang muncul jangan kementerian, tapi identitas Indonesia. Jadi kita sudah mulai bersinergi, jadi dari Kominfo, Kemenparekraf, kemudian Pemprov DKI dan Kemendak, kita bersatu dan Kemenlu barengan Pak kalau pameran. Jadi kita kurasinya juga kurasi bareng gitu ya. Jadi berbagai macam program yang Kemenparekraf lakukan seperti halnya dengan Kominfo ya. Kita juga punya inkubasi, coba balik slide sebelumnya. Nah, karena anggaran Kemenparekraf tidak semasif dengan Kominfo, kita programnya tidak sebanyak Kominfo ya. Kalau Kominfo sampai 1000 startup, kita jumlahnya kecil-kecil targetnya Pak, masih puluhan gitu ya. Kita punya Baparekraf for Startup atau backup, kemudian ini program untuk menjaring startup yang masih baru tumbuh gitu ya. Kemudian kita punya Baparekraf Scale Up Championship, ini untuk tingkat lanjutannya setelah lulus dari backup ini masuk ke BSC ini. Kemudian kita juga punya Baparekraf Digital Talent gitu ya. Nah ini kita kerjasama dengan industri ya, biasanya kita membawa ke ekosistem yang benar-benar mempertemukan mereka dengan ekosistem yang tepat gitu. Nah kemudian kita juga punya data Pak untuk sektor agritech ini, menurut data dari Tech in Asia terdapat 59 startup di tahun 2022. Nah pendanaan yang mengalir ke startup agritech ini terus meningkat sejak tahun 2018. Baik dari jumlah maupun kesepakatan. Nah nilai pendanaannya ini menembus 5,7 triliun Pak. Jumlahnya juga
meningkat 2 kali lipat di tahun 2022 secara tahunan menjadi 27 pendanaan. Jadi kami yakin Pak, ke depan ini sektor agristek ini memiliki prospek yang sangat cerah melalui terobosan teknologi ya, seperti yang diceritakan oleh Elefam tadi, benar-benar sudah memanfaatkan teknologi terkini ya. Jadi kita sangat sadar bahwa dengan kolaborasi bersama Pentahelix ini Pak, ke depan ini kami juga memikirkan bagaimana kita kolaborasi dengan startup ini juga banyak dari lingkungan kampus Pak. Bagaimana yang mereka bina juga jangan selo-selo gitu ya Pak ya. Jadi kemarin itu ada kajian dari Bappenas Pak. Kementerian lembaga yang bikin program startup ini ada berapa sih? Yang diidentifikasi yang gede itu sudah ada 5. Ada BRIN, Kominfo, Kemenparekraf, Kemenperin, dan satu lagi Kemenkop UKM Pak. Nah itu ya diidentifikasi bagaimana ini ternyata masih banyak yang belum ngobrol gitu loh Pak. Nah sekarang sudah ada ISES ya Pak ya. Kemarin Kominfo yang mengeluarkan event ISES itu Indonesia Startup Ecosystem Summit. Jadi itu kedepannya nanti kementerian lembaga yang bikin program startup ini biar saling ngobrol. Jadi nanti hasilnya lebih nendang lagi gitu. 5 kementerian itu udah join di ISES yang ini? Iya sudah Pak, kemarin bulan apa ya itu ya, Agustus apa Juli itu ada event pertama Pak di Solo. Ya. Banyak menteri yang hadir ya Pak ya. Itu kita pameran bersama Pak, dikoordinasikan oleh Kemenko Marves. Ya menarik, semoga ini ke depan juga makin bisa jadi bersinergi dan bisa lebih berkelanjutan tentunya Bu Yohana. Dikit lagi Bu, tadi kalau yang menyambung dari Pak Adi Arman tadi, kalau ekonomi digital syariahnya sendiri itu gimana? Tadi juga udah dibilang ke depan potensinya mungkin akan sangat besar gitu. Ya. Dari Kemenparekraf sendiri ngelihat seperti apa dan menangkap peluang itu ya kan kayak gimana Bu? Ya, karena selama ini nih Pak, jumlah penduduk kita paling besar Muslim, kita cuma dijadikan pasar. Nah, ini dengan adanya KNEKS yang ngetuk-ngetuk di Kemenparekraf nih Pak, kami jadi sadar iya ya gitu ya. Selama ini kayak masih terlupakan Pak program yang khusus syariah gitu ya. Nah, ini ke depan kita senang banget nih, kita ngobrol lagi ya Pak ya. Kita bikin deh khusus untuk yang syariah gitu ya. Meskipun selama ini sudah ada Pak, tapi kami nggak sadar itu sebenarnya syariah gitu ya. Jadi nanti mungkin saling ngobrol bareng, Kominfo, Kemenparekraf, dan kementerian lain mungkin yang sudah diidentifikasi Bappenas itu setidaknya 5 Pak. Nah itu mungkin diajak bareng, kita bikin bareng biar nendang gitu. Kita berpikir seperti itu Pak. Baik, ya salah satu pesan buat rekan-rekan di KNKS. Buat Mas Bayu, Mas, ini juga sejauh mana sih Mas peran dan kontribusi dari Elefam sebagai startup agritech dalam mendorong sektor usaha pertanian halal di Indonesia, Mas? Ya, makasih. Juga kira-kira potensi ke depan, tantangan yang masih dihadapin seperti apa? Betul, oke. Di kategori pertanian khususnya hortikultur itu, jadi total pertanian itu pangsa pasarnya itu sekitar 133 billion US dollar, gede banget. Horti itu sekitar di 20 billion US dollar, sekitar 300 triliun ya market size-nya. Terus diproyeksi tahun 2026 itu pangsa pasarnya itu akan naik menjadi 28 billion US dollar. Artinya itu ada peningkatan 8 dari 20. Dan ini CAGR-nya tuh atau peningkatan per tahunnya sekitar 6,2%. Itu didorong oleh berbagai faktor. Yang pertama populasi, karena semakin banyak manusia yang mengkonsumsi kan. Nah perannya dari kita yang kita kejar itu adalah bagaimana petani atau di setiap klaster itu memiliki 4 akses yang selama ini saya lihat itu kesulitan. Yang pertama, betul, jadi setiap kita masuk ke satu sektor hulu, itu kita membawa satu nilai, yaitu adalah nilai akses pasar dulu Pak.
Karena nggak mungkin kita ngajakin petani untuk pakai SOP A, B, C, D gitu kan. Bahasa-bahasa yang mungkin buat mereka apa sih nih, ngebingungin gitu kan. Yang paling cepet tuh memang Pak, saya beli. Ketika panen grade A, grade B, grade C kita ambil. Padahal sebelumnya bukan kita yang ngambil langsung, tapi kita memang udah bayarnya gitu. Jadi kita mengkoneksikan antara si petani dengan bayarnya, memastikan hal itu terjadi. Kemudian akses terhadap financing atau permodalan. Nah ini juga tricky Pak, karena banyak cerita lah masuk modal ke dunia pertanian itu banyak cerita-cerita yang kurang baik gitu. Nah ini bagaimana kita membuat satu sistem keamanan pasar, kemudian juga kita melakukan KYC atau scoring model, mana petani-petani yang yang kira-kira amanah segala macam, bikin sistemnya supaya potensi-potensi fraud itu tidak terjadi. Yang ketiga itu advisory Pak tadi, jadi kita pendampingan dan fokusnya itu bagaimana membenahi tanah, memberikan akses bibit dan saprotan yang tepat gitu, yang pas buat petani. Nah itu juga ada banyak aspek-aspek teknologi yang kita lakukan. Yang keempat, akses terhadap saprotan yang terjangkau dan tepat gitu, sehingga produktivitasnya bisa naik, tapi HPP-nya itu juga tidak naik gitu. Kan sama aja kalau produksi bisa naik tapi mahal nih gitu kan. Artinya kita nyari alternatif buat petani supaya HPP-nya sedikit lebih rendah tapi produktivitasnya bisa kita naikin dengan teknologi. Seperti itu sih Pak. Mas Bayu sedikit lagi, ini sudah ada 5 menit lagi akan dibuka sesi tanya jawab. Cuman ini mumpung juga ada ada pemerintah juga di sini gitu Pak ya. Apa yang diharapin dari pelaku usaha terhadap entah itu sinergi, kolaborasi terhadap pemerintah sebagai regulator buat kebijakan, bahkan juga di Kominfo itu juga ngebangun infrastruktur ya Pak Adi Arma ya gitu. Sementara di sisi yang lain kan juga mungkin stakeholder yang lainnya, entah itu financing, pendanaan segala macam. Nah itu tuh apa Pak yang kira-kira memang menjadi salah satu yang urgent untuk kemudian bisa disinergikan? Baik, kalau secara regulasi yang kita harapkan atau kebijakan dari pemerintah itu ya tentunya regulasi-regulasi yang mendukung terhadap inovasi dan pertumbuhan di sektor itu. Salah satunya mungkin akses lahan. Itu juga petani itu kan sekarang paling punya 1.800 sampai 2.000 meter persegi gitu. Kita bandingkan dengan negara-negara di luar sana itu puluhan hektar. Jadi petani itu di sana adalah profesi yang keren gitu kan. Kalau di sini ya apa yang bisa diharapkan dari lahan sebesar 2.000 meter persegi gitu kan. Saya hitung sih itu tidak lebih dari 3 juta per bulan Pak. Yang bisa diharapkan dari lahan sebenarnya. Padahal sebenarnya banyak akses lahan-lahan yang mungkin bisa dibuat regulasi. Ini terkait dengan agraria ya. Supaya bisa diakses oleh petani juga, minimal punya hak pakai atau hak guna gitu kan, sehingga produksi pertaniannya bisa dinaikkan dengan cara horizontal growth. Kemudian yang saya sih belum melihat ada produk-produk financing ke pertanian ya, khususnya ke petani-petani gurem, petani-petani kecil yang pro ke petani. Ini tentunya tricky karena mereka petani itu kan cenderung mungkin masih banyak hal-hal yang sifatnya itu ya tidak bankable lah gitu kan, banyak masalah-masalah hutangnya lah segala macam. Gede. Ya. Nah ini tapi menurut saya kalau kita bisa mewujudkan satu regulasi yang didukung dan bikin sistem sehingga ya si petani itu memungkinkan untuk mendapatkan akses pembiayaan tadi yang sehat dan syariah tentunya ya. Karena saya juga melihat banyak banget di pertanian itu praktek-praktek yang ya ribawi, karena dibungain. Kalau di sana bank emok lah gitu kan, ya kayak gitu bank-bank keliling yang ngasih 2%, 3% per bulan gitu kan, luar biasa gitu. Itu banyak Pak. Jadi kalau misalkan ada regulasi yang bisa mendukung ke arah sana itu akan sangat lebih baik. Selain itu sih paling riset untuk kemajuan teknologi. Jadi bagaimana ada alih atau semacam distribusi pengetahuan dari industri ya
Karena kemampuannya mereka ada kan, best practice-nya segala macam. Nah ini bagaimana bisa diturunkan ke pertanian di bawah gitu. Nah, pemerintah juga kan sekarang udah ada BRIN ya, kuat sekali gitu. Jadi kalau misalkan ada teknologi-teknologi atau produk-produk yang bisa pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua memberikan kepastian pasar. Yang ketiga mungkin salah satunya harga juga ya. Nah itu menurut saya itu akan sangat membantu sih bagi pertanian di Indonesia. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Bayu. Ini karena waktu kita juga terbatas dan mungkin juga ada pertanyaan dari audiens. 10 menit ke depan ini adalah sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa yang ngacung, karena biar memaksimalkan waktu sebutkan nama, asalnya, dan pertanyaannya ringkas saja biar semuanya juga banyak yang bisa kebagian. Ya, silakan. Mungkin yang pertama, waduh saya ini rada bingung karena banyak yang bertanya. Mungkin dari Bapak yang baju merah dulu, yang di tengah itu. Nanti yang kedua Ibu yang di kanan, saya ngambil dari sayap-sayapnya aja ya. Beri tempat. Silakan Pak. Selamat siang. Selamat siang, saya dengan Indra. Yang mau saya tanyakan langsung aja, Pak, hambatan-hambatan terbesar dalam pengembangan ekonomi digital syariah itu di Indonesia itu kira-kira yang mayornya itu apa aja? Hal ini kan juga tergantung dengan geografi Indonesia juga bermacam-macam. Tapi hambatan terbesarnya itu apa? Apakah itu permodalan, pasar, atau yang lainnya? Saya kira cukup itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ibu yang di sebelah, iya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ke Pak Adiarna ya Pak. Pak, saya salah satu yang mendapatkan UKM level up ikut. Kalau bisa itu jangan sampai 6 bulan aja Pak, sampai ditambah lagi karena sangat berguna untuk UKM. Selanjutnya buat Mas Bayu. Selamat sore Mas Bayu. Saya senang sekali dengan ininya ya, Elefamnya itu ya. Saya cuma titip pesan aja. Kebetulan saya juga dari Lumbung Bumi Sejahtera. Kami mengedukasi petani dari Aceh sampai ke Papua, dan kebetulan besok saya ini ada ke sawah. Saya turun ke sawah untuk mengedukasi petani. Petani itu sebenarnya yang masalah utama itu pupuk, Mas. Setiap wilayah dimanapun itu yang kita temuin itu pupuk. Nah, jadi maksud saya kita concern ke sana karena kami juga selain membantu mengedukasi petani itu tidak memakai kimia dan pestisida kimia lagi. Jadi sehat karena sebetulnya tidak usah besar-besar dan tidak usah luas-luas. Permintaan di Jakarta aja ini sangat besar. Itu tadi sebenarnya saya sudah mau komen tentang lele. Kita ada permintaan lele sehat itu 1 ton per minggu. Nah ini seperti apa kita mensinergikan. Terus juga saya juga mungkin minggu depan itu ada lahan di Lombok Utara itu kita tidak ada sewa, tidak ada, tapi kerjasamanya itu syariah. Pakai kalau di sana itu pola nyakap. Jadi penduduk itu dengan ikhlas dan ingin bekerja sama justru dengan kita untuk membuat kebun kurma. Dan itu sudah berjalan beberapa tahun dan itu tadi kita kerjasama, kita sinergi, ayo kita bantu petani, kasihan petani saat ini di Indonesia. Makasih Mas. Maaf, dengan Ibu siapa tadi Bu? Saya Ibu Ita dari Jakarta. Bu Ita, makasih Bu Ita. Makasih ya Bu Ita. Lagi yang di sebelah sana tadi, Bapak yang baju ungu tadi ngacung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wandri, asal saya dari Sukabumi. Mungkin menyangkut pertanyaan dari Ibu yang tadi juga, bagaimana sikap daripada para petani, khususnya petani hilir, yang memang notabene yang saya lihat di daerah saya, memang keterbatasan pembelian pupuk, di mana pemerintah memang sudah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan kartu bagi para petani yang telah mendaftar, memberikan subsidi, tapi ternyata pupuknya tidak ada. Nah, hal tersebut mungkin di kemudian hari
akan menjadikan pemikiran yang negatif ataupun yang tidak bisa berkembang di kemudian hari, khususnya bagi para milenial ataupun generasi Z yang akan meneruskan pertanian di masa yang akan datang. Di samping tadi yang dikatakan oleh Bapak Bayu bahwa mungkin yang bisa didapatkan daripada sektor pertanian itu ya relatif kecil. Di samping nanti di kemudian hari atau di masa yang akan datang, kebutuhan akan semakin mahal. Dan yang menjadikan sektor pertanian ini kurang diminati oleh para pemuda di masa yang akan datang begitu. Nah, apakah kekhawatiran tersebut dapat diatasi dan apa saja yang bisa kita lakukan selaku penerus bangsa begitu? Ya, terima kasih. Mungkin itu saja. Ya, kita tutup dulu aja 3 pertanyaan. Tadi juga dari penanya terakhir sebenarnya juga problem soal pupuk, tapi kayaknya kalau spesifik soal pupuk karena di sini nggak ada stakeholdernya Kementerian Pertanian, tapi mungkin bisa sharing nanti dari misalnya dari Mas Bayu sebagai pelaku usaha di Agritech ini. Mungkin langsung saja mungkin pertama ke Pak Adiarman nih, ada pertanyaan dari Pak Indra soal langsung aja ya dari Pak Indra itu soal kemudian hambatan terbesar dari perkembangan ekonomi digital di Indonesia itu sebenarnya apa sih? Ini juga nanti mungkin bisa dijawab oleh Ibu Yuwana. Kemudian juga pertanyaan yang mungkin juga bisa dijawab oleh Pak Adiarma itu dari Ibu Ita terkait ini mintanya nih UKM-nya itu tuh bisa level up-nya itu bisa naik lagi gitu Pak. Silakan Pak. Baik, ini pertanyaan pertama, pertanyaan berat ini Pak Indra. Mungkin kalau menurut kami Pak, ini dari pengalaman kami melaksanakan program di Kementerian Kominfo, hambatan paling utama dalam membangun atau mengembangkan ekonomi digital di Indonesia adalah produk-produk kita yang bisa dijual sebenarnya belum terlalu memadai untuk bersaing dengan pihak luar Pak. Ini yang sekarang kita sibuk berdiskusi soal mengatur soal TikTok e-commerce itu adalah karena itu Pak. Jadi berkembangnya platform digital itu belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara langsung. Justru orang yang dari luar yang masuk. Jadi masalah ini sebenarnya sudah lama kita bahas Pak di Kemenko Perekonomian, mungkin hampir lebih dari 5 tahun yang lalu. Produk-produk kita yang katakanlah seperti UMKM yang masuk di platform digital itu tidak banyak. 95% lebih produk-produk di e-commerce kita itu dari luar. 5% saja yang dari lokal. Dan ini tantangan tersendiri bagi kita Pak. Tentu saja ini bukan pekerjaan sehari semalam, kita harus bisa kita harus bisa mencari jalan yang memperbanyak produk-produk kita yang bisa dijual misalnya di platform digital. Ini salah satu contoh di e-commerce Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, yang ingin kami sampaikan tadi mungkin pertanyaan kepada Bu Ita. Kami memang sudah lama melakukan evaluasi atas program kami terkait dengan UMKM level up Bu. Betul sekali, kami berterima kasih Ibu memberikan dukungan. Tetapi dalam memberikan dukungan UMKM kita untuk melakukan adopsi teknologi digital, yang perlu adalah sebenarnya pemanfaatan teknologi digital itu memberikan manfaat bisnis kepada pelakunya. Teknologi digital saja tidak bisa Pak, tidak cukup hanya bisa membantu menyelesaikan menyelesaikan permasalahan dari UMKM. Jadi karena itu kami sekarang punya program inkubasi teknologi, tujuannya fokus kepada penguatan bisnis dari UMKM tersebut. Tidak semata-mata hanya masalah teknologi digital saja. Mungkin itu dulu Pak. Oke, dari Bu Yana ada tambahan Bu yang terkait pertanyaan soal hambatan terbesar? Iya. Sebenarnya kalau hambatan terbesar itu benar sekali Pak, tadi disebutin ya ada pemodalan atau pemasaran, dua-duanya Pak. Lalu kalau di dunia startup Pak Jokowi pernah bilang, startup Indonesia ini muncul kemudian
nggak mampu bersaing mati. Hanya tingkat kelanggengan usahanya itu nggak lama, Pak. Karena apa? Banyaknya bikin itu nggak pakai riset. Jadi seringkali tidak sesuai dengan segmen pasar, Pak. Jadi betul banget yang kebetulan cocok kok ya dari luar gitu ya, Pak ya. Jadi kita itu seringkali kalah bersaing ya karena banyakan muncul tanpa riset gitu ya. Jadi ada permasalahan pemasaran juga, ada permasalahan permodalan juga gitu. Permodalan tuh hampir semua ya Pak, semua pasti ujung-ujungnya butuh modal, tetapi dua hal itu memang jadi permasalahan saat ini Pak, gitu. Baik, Mas Bayu, soal pertanyaan terkait apa ya, sinergi atau kolaborasi tadi beberapa sebagai satu pelaku usaha, mungkin bisa sharing sedikit walaupun namanya sharing tapi karena waktunya terbatas, mungkin singkat juga Mas Bayu. Baik, ya tentunya dunia pertanian itu kompleks, diperlukan adanya sinergi dari berbagai pihak, dari government, dari industri, dari market, dari finance atau industri keuangan, logistik, banyak banget. Ya saya harapkan sih ada terobosan-terobosan lah, program-program yang yang diinisiasi oleh pemerintah, menggabungkan berbagai unsur-unsur tadi itu membuat satu program yang benar-benar bisa memajukan pertanian kita. Karena tadi dari sisi produktivitas, dari sisi bagaimana ini kepastian pasar bagi petani, kepastian harga dan lain-lain ya. Terutama tadi mungkin ada dua pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan dari dua orang terkait dengan akses pupuk. Saya sadari pupuk itu sebenarnya tuh dari kimia itu tidak bisa lepas. Tapi setidaknya kita bisa sedikit demi sedikit meningkatkan kontribusi dari organik. Di Elefarm sendiri sekarang tuh sedang menginisiasi, ini masih dalam tahap pilot, nama programnya itu adalah Saprotan Mandiri. Karena sebenarnya organik itu kan sirkular Pak ya. Kalau kita bicara kompos itu dari kotoran hewan kan, diproses jadi kompos. Atau misalkan kita dari mikroba, dari plant based dan lain-lain. Artinya itu sebenarnya secara mandiri bisa diproduksi. Tinggal dibikin satu program yang benar-benar istilah itu mengagregasi pelaku-pelaku di hulu pertanian. Saya yakin sih ke depan memang organik itu jadi satu hal yang mainstream. Karena itu sudah terjadi di North America. Kemudian di India juga sekarang tuh topik organik tuh semakin ada. Saya ngelihat mungkin 2-3 tahun lagi topik pupuk organik ini akan menggeliat sih. Makanya Elefarm juga sekarang mulai masuk ke arah sana. Berkolaborasi dengan produsen-produsen lokal di hulu, tapi yang lebih terstandarisasi gitu. Mudah-mudahan sih inisiasi ini bisa sedikit banyak berpindah lah, bukan berpindah, sebagian berpindah. Tidak terlalu rely ke sintetik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Bayu. Ini kena waktu juga lah, mungkin sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan atau sharing yang dilakukan. Ini mungkin bisa setelah acara ini, tapi karena memang waktu saya harus akhiri ini. Sebelumnya mungkin selama hampir 1 jam ini kita berdiskusi ini setidaknya sesuai dengan tema tadi sebenarnya begitu besar sebenarnya potensi sektor agritech ini di Indonesia begitu ya, dan ini juga dalam rangka untuk kemudian mewujudkan ketahanan pangan sendiri dan sustainability ke depannya. Dan tadi dari Pak Adiarma dan Ibu Yuhana juga sudah disampaikan bagaimana komitmen dari pemerintah untuk kemudian lewat kebijakan-kebijakan maupun dari pembangunan ini untuk terus mendorong sektor khususnya agritech dan juga halal food tentunya yang berbasiskan kepada teknologi, tapi memang masih ada beberapa tantangannya pastinya, bukan tantangannya juga cukup besar begitu. Tadi yang saya garis bawahi bagaimana kemudian teknologi itu baru sebuah solusi untuk memproduksi di sektor agritech. Tantangan di depannya itu tuh ada pendanaan, kemudian marketnya yang harus kompetitif juga dengan barang-barang dari luar, kira-kira seperti itu ya Pak. Ya, itu PR-PR ke depan yang memang masih akan dihadapin oleh sektor agritech di Indonesia, tapi mestinya
tadi jika itu bisa saling bersinergi antara pemerintah, pelaku usaha, bahkan pun masyarakat yang ada di sektor pertanian ini sesuatu hal yang mestinya bisa berjalan dengan baik ke depan. Mungkin seperti itu diskusi kita pada sore menjelang sudah maghrib saat ini. Terima kasih banyak Pak Diarma, Ibu Yohana, Pak Bayu atas waktunya. Saya tutup diskusi perdana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon tetap di atas panggung untuk menerima apresiasi dari KNEKS. Untuk itu kami mengundang Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS, Bapak Putu Rahwidiasa. Kami persilakan naik ke atas panggung dan memberikan apresiasi kepada narasumber dan moderator. Untuk penyerahan plakat pertama kepada Bapak Inyoman Adiarna, Sekjen Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Yang kedua kepada Ibu Yuwana Rohma Astuti, Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital Kemenparekraf. Yang ketiga kepada Bapak Bayu Shirley, Co-founder dan I.O. Elefarm. Dan terakhir kepada Bapak Yura Syahrul, Editor-in-Chief katadata.co.id. Bapak Ibu mohon tetap di atas panggung. Selanjutnya kami mengundang kembali Bapak Afdal Aliasar untuk sesi foto bersama. Silakan bersiap-siap Bapak Ibu. Baik. Izin saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan tentu saja terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu Sobat ISEF yang telah mengikuti sesi talk show kali ini. Sebelumnya, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu Sobat ISEF untuk tetap berada di area stage talk show. Karena pukul 7 nanti kita akan mengikuti sesi talk show yang tidak kalah menarik dengan tajuk Milenial Melaju Bersama Ekonomi Syariah Maju. Tak lupa kami mengundang Bapak Ibu Sobat ISEF untuk mengunjungi ruang Cendrawasih untuk melihat berbagai pameran produk halal. Lalu ada juga Modest Fashion Show, booth Lembaga Keuangan Syariah, dan masih juga banyak island-island menarik lainnya. Juga kami infokan bagi yang ingin melaksanakan sholat maghrib silakan menuju Hall B. Selain itu kami juga mengundang Bapak Ibu Sobat ISEF untuk mengikuti rangkaian acara Tablik Akbar yang insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu 28 Oktober serta ISEF Fun Walk pada hari Minggu 29 Oktober nanti. Jangan lupa ikuti berbagai media sosial ISEF agar dapat terus memantau pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan ISEF 2023. Akhir kata, kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan talk show ini.
Saya Raisya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.